Makan di meja sambil berfoto. Bunga sekuntum dipegang jatuh. Jangan lupa channel Gusti Marto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, sebaiknya kita berpantun dulu. Kita rileks dulu, kita santai dulu. Jadi pantun belajar kita hari ini yaitu sebagai berikut. Mawar merah indah dilihat, menghiasi taman tempat istirahat. Belajar dengan penuh semangat, prestasi pun jadi meningkat. Baik, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih kita awali dengan pantun materi belajar kita hari ini, yaitu bunyi pantunnya sebagai berikut. Membakar donat janganlah hangus, donat dibuat bercorak batik. Mari belajar koordinat kartesius, koordinat antara jarak 2 titik. Nah, demikianlah pantun kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita ikuti materi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke materi masih yaitu berupa koordinat kartesius. Pada pertemuan ini kita akan membahas koordinat titik di antara 2 buah titik. Yaitu pertama kita akan menentukan koordinat titik di antara 2 titik yang diketahui koordinatnya dengan cara kita menggambar pada bidang koordinat. Sebagai contoh, ini ada soal, ini kita akan menentukan koordinat titik P, di mana titik A-nya sudah tahu, titik B sudah tahu, dan titik P belum diketahui. Cuma titik B berada di antara titik A dan B, sehingga perbandingan AP berbanding PB itu 3:2. Pertama, kita buat bidang koordinat. Setelah jadi, kemudian kita letakkan titik A ini di bidang koordinat yang 1,2. Nah, ini 1,2. Kemudian titik B di koordinat 11,7. Kemudian dari A ke B kita tarik garis. Setelah itu kita bagi garis AB menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Kemudian kita letakkan titik P. Nah, di sini letaknya. Kita kasih nama dengan P. Terjadilah ruas garis dari A ke P sebanyak ada 3. 1, 2, 3. Dari P ke B ada 2. Hingga ini kita katakan dengan perbandingan AP berbanding PB, yaitu 3:2. Sudah jadi di sini. Kemudian setelah itu kita tentukan koordinat titik P. Kita lihat di bawah di sini, berarti ada 7 langkah dari pangkal koordinat ke kanan, kemudian ada 5 langkah ke atas, sehingga koordinat titik P 7,5. Maka terjawablah soal ini berdasarkan dari gambar ini. Jadi dengan cara menggambar kita perolehlah titik P 7,5. Selanjutnya kita akan membuat perhitungan hubungan antara apa yang diketahui di bidang koordinat ini, baik A, P, B, dan 3:2 ini. Kita buat perhitungannya sebagai berikut. Nah, pertama kita akan menentukan nilai X dari titik P, yaitu XP sama dengan perbandingan AP, yaitu 3, kita kalikan dengan absis dari B di sini. Nah, 3 kali 11, kemudian kita tambah, kemudian 2, kita kalikan dengan absis titik A. 2 kali 1. Kemudian kita bagi 3 ditambah 2.
Baru kita proses di sini. 3 kali 11, 33, ditambah 2 kali 1 dapat 2, kemudian dibagi 3 ditambah 2 dapat 5. Sama dengan 33 ditambah 2 sama dengan dapat 35, dibagi 5, hasilnya dapat 7. Sudah sama dengan yang digambar. Kemudian kita tentukan lagi nilai YP, yaitu 5 ini. Dari mana dapat 5 ini? Berdasarkan perhitungan. Pertama, tetap kita kembali kepada 3 ini, kalikan yang ordinat dari titik B ini, yaitu 7. Kemudian kita tambahkan dengan 2, kita kalikan dengan ordinat titik A, yaitu 2. Setelah itu kita bagi 3 ditambah 2. Nah, kita hitung langsung 3 kali 7, 21. Kemudian ditambah 2 kali 2 dapat 4 per 3 tambah 2 adalah 5. Kemudian 21 tambah 4 dapat 25 sama per 5. 25 dibagi 5 sama dengan dapat 5. Oke, kita peroleh sama. Ya. YP yaitu 5. Ya. Dengan demikian, koordinat titik P adalah 7,5. Ini berdasarkan perhitungan. Yang ini berdasarkan gambar. Jadi sama hasilnya. Ya. Kemudian kalau tadi kita menggambar, kemudian kita hitung. Sekarang kita akan menentukan koordinat titik P yang berada di antara dua buah titik tanpa kita gambar. Berarti kita harus menggunakan rumus umum. Nah, sekarang kita buat rumus umum berdasarkan perhitungan tadi. Kita kembali ambil gambar tadi. Nah, semuanya sudah kita ganti. Bilangan-bilangan yang ada pada gambar yang pertama tadi kita ganti. Yang 3 kita ganti M. 2 kita ganti N. Kemudian di sini koordinat titik A yang 1,2 sudah kita ganti. Titik P tadi yang 7,5 kita ganti. Kemudian B juga kita ganti. Nah, kita buat perhitungannya seperti yang tadi. Kita akan menentukan XP. Nah, XP pertama itu tadi 3 kita ganti M, dikali dengan yang 11 kita ganti dengan XB, kemudian ditambah yang 2 tadi kita ganti dengan N, dikali dengan yang 1 di sini, yaitu XA, kemudian per M ditambah N. Ini rumus umumnya untuk menentukan nilai X dari titik P. Selanjutnya kita akan menentukan nilai Y dari titik P ini. Sama prosesnya, yaitu M kita kalikan dengan ordinat titik B yaitu YB. Kemudian kita tambah, kita kalikan dengan N dikalikan dengan ordinat titik A yaitu YA per, nah kemudian M tambah N. Nah ini perbandingan. Sehingga kita perolehlah rumus YP. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan koordinat titik P yang berada di antara titik pertama titik A dengan titik B. Nah titik P berada di antaranya dengan syarat perbandingannya yaitu AP berbanding PB 2:1. Nah dari soal tadi sudah kita jawab dengan melihat perbandingan dulu ya. AP itu sama dengan M sama dengan 2. PB sama dengan N sama dengan 1. Sekarang kita ambil rumus tadi. Nah, M sudah tahu. Ya, kita ganti M ini dengan 2. Kemudian XB ini 10. Ditambah, kemudian N kita ganti dengan 1. Kemudian XA ini kita ganti dengan 1. Per, nah M yaitu 2. Ditambah dengan N itu adalah 1. Lalu kita proses. 2 kali 10, 20. Ditambah 1 kali 1 dapat 1. Per 2 tambah 1 dapat 3. Selanjutnya 20 tambah 1 dapat 21. Per 3. 21 bagi 3 dapat 7. Selanjutnya kita akan menentukan nilai Y dari titik P. Rumusnya yang tadi kita gunakan.
M kita ganti dengan 2. Ini. Kemudian YB. Nah, ini 5 ditambah N yaitu 1 dikali dengan YA yaitu 2 di situ per. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 2 kali 5 10. 1 kali 2 2 per 2 tambah 1 3. Kemudian 10 tambah 2 sama dengan 12 per 3. 12 dibagi 3 dapat 4. Sehingga kita peroleh koordinat titik P yang berada di antara titik A dan B dengan perbandingan 2:1 adalah 7,4. Nah, lebih mudah, lebih cepat kalau kita menggambar dengan koordinat cukup lama, tapi itu dasar memang dari awalnya. Dengan rumus ini kita mengerjakan lebih cepat. Demikian materi kita, cara menentukan koordinat titik P yang berada di antara dua buah titik yang diketahui. Selanjutnya silakan kalian mencoba mengerjakan soal ini. Selamat bekerja.